Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Azan Farm ya. Mohon maaf saya belum bisa upload secara rutin ya. Jadi banyak proses yang hilang ya yang tidak saya bisa upload dikarenakan banyaknya kegiatan ya, karena saya juga tidak hanya budidaya melon ya, ada beberapa kegiatan lain yang saya lakukan seperti jualan madu dan lain-lain ya teman-teman, seperti itu. Distributor madu ya teman-teman, madu murni dari peternak langsung ya, daripada petani. Jadi bagi teman-teman yang mencari madu murni bisa hubungi saya ya, seperti itu, mau promosi. Oke teman-teman, jadi sekarang saya ada di Azan Farm ya teman-teman, ada di greenhouse kita. Hari ini adalah hari ke-30 HST ya, 30 hari setelah tanam. Alhamdulillah sekarang melonnya sudah pada berbuah, sudah mulai besar-besar. Ini perkiraan sudah mulai 600 gram ya teman-teman. Ada beberapa juga yang ingin saya sampaikan teman-teman. Pertama dari kendala ya teman-teman. Dari kendala itu yang saya rasakan sampai saat ini, ada beberapa tanaman yang mati ya, walaupun tidak terlalu banyak juga. Mungkin ada ya sekitar 5 atau 6% teman-teman dari keseluruhan populasi yang mati ya, seperti itu. Dikarenakan matinya itu dikarenakan keriput ya teman-teman, dikarenakan virus dan menyebar karena saya menggunakan sistem NFT. Jadi kendala yang pertama adalah banyaknya yang mati ya teman-teman, dikarenakan virus. Kalau perkiraan saya itu adalah virus dari akar ya, karena akarnya itu di akar gada besar ya, seperti itu. Kemudian jika sudah terserang, ujung dari pohonnya itu dia mulai keriput. Kalau sudah keriput, walaupun sudah berbuah agak besar ya, misalkan sebesar ini, biasanya itu di hari keempatnya itu kalau dibiarkan buahnya itu akan pecah teman-teman. Jadi percuma saja. Saya juga sudah coba, malah nanti yang sebelahnya dia akan ikutan juga kena keriput seperti itu ya teman-teman. Maka solusinya untuk sementara ini adalah dicabut saja, walaupun memang sayang ya. Kemudian kendala lainnya adalah iklim untuk di Bogor ini saat ini sangat ekstrim ya. Siang panas banget dan tiba-tiba di sore hari di sekitar jam setengah 4-an itu hujan. Seperti itu. Jadi hujan dingin banget ya teman-teman. Sehingga tahanan dari tanaman juga harus benar-benar diperhatikan. Kita juga harus benar-benar bisa mengatur untuk nutrisinya ya teman-teman. Jadi kalau siang pas lagi panas, nah kita bisa tambahkan nutrisinya semaksimal mungkin ya, sebaik mungkin, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Dan ketika hendak sore, kalau sudah mulai mendung, kita turunkan ya teman-teman. Kalau saya sendiri ketika mulai mendung itu, ketika akan hujan ya, kita langsung cabut saja instalasinya, mohon maaf, pompanya ya teman-teman. Jadi tidak mengalirkan lagi air dan nutrisi, karena kalau malam itu kan pohon-pohon melon itu tidak melakukan fotosintesis ya teman-teman. Jadi tidak perlu makanan, bahkan kalaupun dicabut sampai pagi dia tidak akan layu, seperti itu teman-teman ya. Itu bisa juga menjadi solusi untuk teman-teman yang sedang melakukan budidaya NFT dan menghemat listrik ya, ingin menghemat listrik. Bisa untuk malam itu tidak diaktifkan, dimatikan saja, itu sudah cukup insya Allah. Tidak akan terlalu berefek kepada pertumbuhan tanaman juga, karena memang malam itu mereka tidak makan ya, istilahnya seperti itu. Baik teman-teman, sedangkan untuk kabar baiknya ya, alhamdulillah instalasi sekarang ini yang sudah kemarin saya coba itu sudah lumayan memperlihatkan perbedaannya daripada tanaman saya yang sebelumnya. Jadi kemarin itu jarak antar bedengan itu untuk jalan itu 1 meter ya teman-teman, sedangkan jarak antar bedengan ini kan ada 2 ya, ini adalah 40 sampai 60 cm teman-teman. Ini sudah bisa masuk cahaya, sudah bisa dibuktikan dengan hampir semuanya berbuah ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu satu bedengan hampir semuanya itu berbuahnya itu terlambat ya, dan daunnya itu menguning dikarenakan cahaya yang kurang. Kalau sekarang cahayanya sudah cukup, sudah lumayan cukup, walaupun di atasnya nanti akan saya atur-atur lagi biar nanti cahaya biar bisa masuk ya teman-teman. Itu kabar baiknya. Selain itu
kabar baiknya juga sekarang alhamdulillah melonnya sudah mulai besar-besar ya teman-teman. Tidak ada kendala dari lalat buah ataupun dari ulat batang ya, tidak seperti kemarin masih ada ulat batang. Dan sekarang sudah mulai bagus nih perkembangannya. Bahkan ada yang kalau saya perhatikan ada yang sampai udah 800 gram ya teman-teman, udah hampir mau sekilo. Nanti saya perlihatkan ya buah-buah melon yang sudah besarnya. Ada juga yang masih kecilnya. Kalau yang sudah besar ini memang dia beda hampir 1 minggu teman-teman. Saya bedakan kemarin penanamannya karena ini emang duluan seperti itu ya. Sedangkan yang lainnya yang masih kecil itu memang dia lebih terlambat ya. Ada juga nanti beberapa yang saya tanamkan menyusul karena kan ada yang mati. Saya akan perlihatkan juga kepada teman-teman ya seperti apa perbedaannya dari bibit yang baru ditanam dan bibit yang memang sudah berbuah seperti itu ya. Perbedaannya seperti apa. Oke. Untuk kegiatan hari ini yang saya akan lakukan adalah seperti biasa untuk kegiatan mingguan ya teman-teman. Saya akan melakukan pruning atau pemangkasan sulur karena memang kalau sulur itu akan terus ada ya teman-teman. Jadi salah satu kegiatan rutin dari budidaya melon itu adalah itu pemangkasan sulur ya. Semakin kita bersih memangkas sulur, maka akan semakin cepat juga buah itu membesar ya. Tentunya didukung dengan nutrisi yang baik ya. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan saya ini sedang melakukan eksperimen juga. Kemarin saya ditawari pupuk booster ya, berupa cairan yang mana itu nanoteknologi ya. Teknologinya itu menggunakan teknologi nano katanya. Jadi dia spray 2-3 jam itu sudah menyerap ya. Jadi kalaupun dipakai di open file atau di luar ya, di open field ataupun di luar, nanti dia walaupun terkena hujan selama itu 2-3 jam itu dia sudah bisa meresap ya karena teknologinya nano. Nah, kemudian katanya dia juga sangat lengkap sekali nutrisinya ya, nutrisinya sangat lengkap. Dan apa tuh, ada beberapa juga zat yang bisa menghalau insek ya dan fungi, sehingga kalau sudah memakai itu kita tidak perlu lagi memakai obat-obatan yang lain seperti itu teman-teman ya. Walaupun memang harganya agak mahal, nanti saya akan coba dulu. Kalau misalkan hasilnya baik, nanti saya akan share ke teman-teman ya, seperti itu. Saya akan buatkan video terkhusus ya untuk review dari obat tersebut. Nanti saya akan buatkan videonya, oke. Oke teman-teman, untuk hari ini mungkin penjelasan dari saya itu saja. Saya akan melakukan dulu pemangkasan. Nanti teman-teman bisa mungkin saya akan videokan sebagian ya kegiatan hari ini. Dan nanti itu saja dulu. Nah, jadi ini adalah melon-melon yang sudah mulai agak besar ya teman-teman. Ini sudah mau ke 600 gram ya teman-teman. Ini juga nih, alhamdulillah ini besar, bagus, mulus ya. Pohonnya juga bagus sampai ke atas seperti itu. Nah, ini yang lumayan lebih besar lagi, ini sekitar, kalau saya taksir ini sekitar 700 gram ya teman-teman. Kalau sampai panen nanti insya Allah ini bisa sampai 1,5 ya teman-teman. Ada juga yang masih kecil, ini terlambat. Ini juga ini sama masih kecil. Ini juga lumayan cukup besar, ini 750-an ini. Ini 1, 2, 3 masuknya nanti ukuran jumbo ya. Insya Allah ini grade-nya nanti grade king ya teman-teman. Ada juga yang anomali seperti ini teman-teman. Memang kalau melon hibrida seperti ini pasti ada aja ya melon yang seperti ini, yang mungkin ini dia mengacu ke induk pertama atau ke induk yang keduanya ya teman-teman. Jadi dia tidak turunkan sifat dari hibridanya, tapi meniru ke induk satu atau induk keduanya seperti ini. Bagus tampilannya seperti rangipo ya teman-teman, seperti melon rangipo. Tapi biasanya ini tidak bisa besar, paling setengah kilo atau 700 gram. Nah, ini adalah pohon yang bedanya sama yang tadi 1 minggu. Sudah berbuah juga, ada juga yang udah besar malah seperti ini. Nah, sedangkan ini pohonnya masih kecil.
Ini kemarin itu jadi pembibitannya bareng sama yang ini, tapi ini sebagai cadangan. Jadi kalau ada yang mati, saya masukkan yang ini, cadangan ini. Nah, dia seperti ini. Dia masih kecil, sudah berbunga dikarenakan bibitnya sudah tua ya, teman-teman. Tapi ini bisa besar selama kita terus pangkas. Kita terus pangkas sampai dia daunnya cukup. So, kalau sudah kita kira-kirakan cukup ukuran daun dan ukuran batangnya, kita tidak perlu lagi pangkas sulurnya, biarkan dia berbunga. Nah, nanti kita buahkan seperti itu, teman-teman. Ini bisa besar ya, teman-teman, bisa besar. Nanti saya perlihatkan yang agak besarnya. Yang agak besarnya itu ada ini nih, teman-teman. Nah, tuh. Dia daunnya udah agak besar. Ini daun sudah mau mendekati yang ini ya, mendekati pohon yang udah memang normal penanamannya. Ini yang telat penanamannya, tapi dia udah mulai besar, udah mulai keras batangnya, teman-teman. Udah mulai tinggi juga, dia udah mulai meliuk ke bawah tuh. Nanti saya akan ajirkan ke atas ya, rambutan ke atas. Nah, ini adalah pohon yang terkena infeksi, teman-teman. Seperti ini contohnya. Ini pohon yang terkena infeksi. Dia buahnya itu biasanya menghitam atau menguning, teman-teman. Nah, buahnya itu sampai seperti ini, menghitam banget atau menguning. Nah, nanti ya buahnya akan jatuh. Ini saya coba eksperimen dibiarkan ya, teman-teman. Dibiarkan dulu. Apakah dia bisa survive atau enggak ya, teman-teman. Saya perlihatkan lagi. Ini yang tadi, ini agak besar ya, karena dibuahkan satu, teman-teman. Kalau yang tadi dibuahkan dua ya. Ini yang anomali. Yang anomali saya dapati ada 4 pohon. Yang 3 pohonnya berbuah seperti ini. Yang 1 pohon, nah itu berbuahnya mirip banget dengan timun suri, teman-teman. Tapi sudah saya cabut karena pohonnya sangat berduri sekali, nggak berbahaya jadinya. Nah, ini juga ada juga yang belum berbuah, teman-teman. Tidak masalah. Nanti saya rambatkan. Nah, tips juga ya, teman-teman. Untuk merambatkan itu juga sudah sampai ujung ke atas seperti ini nih. Nah, kita kembalikan ke bawah. Kita kembalikan ke bawah ke sini. Masukkan ke jarak di antara pohon 1 sama pohon 2 ya. Pohon 1 sama pohon 2. Ada jarak. Nanti ini ke bawah. Nah, kalau ini belum berbuah, nanti sulur yang di atas itu sudah mulai berbunga lagi. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, nanti kalau sudah sampai sini, nanti kita buahkan, teman-teman ya. Seperti ini nih, sudah ada sulurnya ke bawah. Ini ujung sudah saya topping ya. Ini ujung. Nah, di sini ada sulur bakal buah. Kita bisa buahkan di sini. Jadi walaupun di sini belum berbuah, kita bisa mengejar di sini nanti berbuah, teman-teman ya. Di sini nanti berbuah. Jadi ini sama ini sekitar beda nantinya 15 harian, tidak mengapa. Karena saya juga yang ini nanti akan saya buahkan juga. Buahkan yang kedua di atas ya, teman-teman, di atas dari sulur yang atas seperti itu. Kita akan lihat yang saya akan betulkan ya. Setting lagi adalah yang ini, teman-teman. Ini sudah mulai rindang. Ini kalau kita masuk, nah agak ini juga ya, teman-teman. Agak riskan. Banyak terkena dengan daun-daun melon, lumayan gatel nih, teman-teman. Daun melon itu. Ini akan saya tarik ke sebelah sini, ke sebelah kiri saya ini, ke sini. Biar nanti di sini jalannya lega. Nah, seperti ini nantinya. Dan nanti cahaya bisa lebih masuk lagi. Sebenarnya settingannya seperti itu, teman-teman. Jadi lurusan dengan ini. Tapi karena monoyot ya, teman-teman. Karena berat si melonnya dan saya atasnya itu pakai tali, jadi dia ke bawah ke sini. Nanti saya akan ikat lagi ke sini biar lebih rapat dengan pohon sebelahnya, biar cahaya masuk dari sebelah sini. Seperti itu, teman-teman. Oke, nih ini seragam ya, teman-teman, tuh merata pertumbuhannya tuh. Oh. Jadi ini tuh di ketiak ke-9 ya, teman-teman. Ketiak ke-9 sampai ke-10 seperti itu. Nah, itu tangga saya, teman-teman. Jadi saya pakai tangga seperti ini ya. Tangga besi seperti ini, ringan. Karena saya instalasinya tinggi, jadi saya memang membutuhkan tangga. Oke, teman-teman. Nah, satu tips lagi ya, teman-teman. Untuk buah itu talinya menggunakan tali seperti ini ya, teman-teman. Tali kain. Diusahakan tali kain yang lebar, jangan yang kecil, dan jangan menggunakan tali tambang ini. Karena dia kalau menggunakan tali tambang ini akan menyakiti tangkai si melonnya ya. Semakin berat si melon, maka tangkai ini akan semakin masuk ke tangkai melon. Tali ini akan semakin masuk ke tangkai melon, akhirnya menyakiti si tangkai melon ini dan menutup juga jalur nutrisi ya, teman-teman, sehingga akan terhambat juga nanti pembuahannya atau pembesaran untuk buah melon ini. Jadi saya menggunakan ini saya menggunakan tali sepatu ya, teman-teman. Di sini
karena memang dekat pabrik sepatu, banyak yang produksi sepatu, jadi tali-tali seperti ini murah teman-teman. Ini satu lusin hanya 10.000, isinya 12 ya. Oke, saya akan lanjutkan dulu teman-teman ya, untuk memangkas sulur dan yang tadi ya teman-teman, ngebetulin itunya tuh, ngebetulin atas instalasinya biar tidak terlalu rapat dan biar cahaya masuk. Oke teman-teman. Baru 2 baris sudah lemes guys. Ini udah mulai masuk ya cahayanya tuh, udah mulai terang. Oke. Udah mulai lega ya teman-teman. Ini cahaya udah masuk segini lumayan. Mudah-mudahan bisa maksimal hari ini. Insya Allah datang boosternya ya. Baik teman-teman, tadi sudah kita lakukan pemangkasan ya. Alhamdulillah ini sudah mulai rapi teman-teman. Kemudian sulur-sulurnya sudah kita hilangkan biar nanti fokus ke buah ya. Jadi di antara adalah yang saya lakukan perambatan ya teman-teman, perambatan. Oke. Setelah kita nanti lihat, kita akan langsung lakukan penyemprotan menggunakan ini ya teman-teman. Mumpung tidak terlalu siang, masih sekitar jam setengah 9-an teman-teman, kita akan aplikasikan ini untuk yang pertama kalinya ya. Dan nanti sore kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, untuk video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah berkunjung di channel Azan Farm ya teman-teman. Doakan semoga bisa terus berkembang dan kita bisa merambah ke berbagai budidaya buah-buahan atau sayuran yang lain. Untuk video pengaplikasian ini akan saya pisah ke video review Goldtech ya teman-teman. Ini adalah Goldtech, namanya Golden Technology seperti itu. Oke, tetap semangat untuk terus bertani teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.